Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wa syafa'a ila Rasulillah wa mohon diselamatkan iya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim awali kitab niat ingsun ngaji, sebuah kitab yang disusun oleh beliau Syekh Badawi Hanafi tentang aqaid. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngaji, sing jeneng ngaji iku nular kaweruh belajar kepinteran agama Islam sing mungguh Gusti Allah lan utusane Gusti Allah, yaiku agama kang cocok karo dawuhe Qur'ane Gusti Allah lan hadise utusane Gusti Allah, kang ketata para sahabate utusane Gusti Allah lan tabi'in tabi'ihim, ulama salaf lan ahli mazhab, kang ngumpulake 5 perkara ditekodake ana ing dalem ati, diucapake ana ing lisan, ditandangi nganggo badan. Di awal kitab niat ingsun ngaji ini, beliau Syekh Badawi Hanafi memulai kitabnya dengan kalimat niat ingsun ngaji. Niat ingsun ngaji, saya berniat untuk mengaji. Jadi awal menjadi pondasi segala perbuatan adalah niat, agar untuk membedakan apakah perbuatan yang akan kita lakukan bernilai sebagai ibadah atau sebagai rutinitas belaka. Yang kedua, kalimat niat ingsun ngaji, saya niat mengaji, itu menunjukkan kesadaran penuh dari diri seseorang bahwa jalan ibadah, jalan usul menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui jalan ilmu dan ma'rifat. Jalan ilmu dan ma'rifat, pengetahuan tentang Allah itu sendiri dan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Allah atau agama Islam. Hal ini juga menurut saya, dalam pemahaman saya, kenapa beliau Syekh Badawi Hanafi mengawali dengan niat ingsun ngaji ini betul-betul menunjukkan bahwa beliau betul-betul sosok kiai yang sangat mengagumi dan mengikuti atau menganut paham-paham Al-Ghazali. Kalimat beliau dalam awal kitab ini, niat ingsun ngaji ini menunjukkan hal itu. Karena apa? Karena di dalam karya Al-Ghazali yang berjudul atau dengan nama kitab Minhajul Abidin itu diterangkan bahwa awwalu aqobah fil ibadah aqobatul ilmi wal ma'rifah. Tingkatan pertama dalam hal ibadah
itu adalah tingkatan atau tahapan pengetahuan, ilmu dan ma'rifat. Ini alasan atau pemahaman kita kenapa beliau menulis kitab ini diawali dengan kalimat niat ingsun ngaji. Sing jeneng ngaji iku nular kawruh belajar kepinteran agama Islam. Sing mungguh Gusti Allah lan utusane Gusti Allah. Yaiku agama kang cocok karo dawuhe Qur'ane Gusti Allah lan hadise utusane Gusti Allah. Yang namanya mengaji itu nular kawruh, ya, tukar pengetahuan atau transformasi pengetahuan tentang agama Islam yang sesuai dengan kehendak Allah dan utusan Allah, yaitu agama kang cocok karo dawuhe Qur'ane Gusti Allah lan hadise utusane Gusti Allah, yaitu agama yang sesuai dengan firman Qur'annya Allah atau firman Allah dan juga sesuai dengan hadis utusan Allah. Jadi mengaji itu bukan memahami atau sekedar transformasi keilmuan tentang agama Islam, tetapi beliau mengingatkan yang namanya ngaji itu proses transformasi keilmuan tentang agama Islam yang sesuai dengan kehendak Allah dan putusan Allah, bukan menurut pemahaman kita, yaitu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, pemahaman keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Artinya pemahaman agama Islam ini tidak bisa hanya berdasar pemahaman logika kita semata, melainkan harus disertai keimanan dan kepasrahan dalam penerimaan atas apa yang tersurat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Mengingat agama ini adalah perkara iman, perkara keyakinan, kepercayaan, dan keimanan adalah penerimaan hati kita terhadap keberadaan sesuatu, keberadaan sebuah eksistensi, bukan penerimaan logika atau akal semata. Jadi agama itu kalau tidak logis berarti bukan agama, ya enggak begitu. Agama itu memang dituntut logis, tetapi agama bukan ranahnya logika semata. Walaupun agama harus bersifat logis, harus masuk akal, tetapi logika ataupun akal hanyalah sebatas perantara awal atau pengantar yang berfungsi menemukan dalil-dalil, menemukan bukti-bukti akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukti-bukti ini diolah oleh pikiran, oleh akal kita, kemudian diserap oleh hati nurani kita, dan hatilah yang memutuskan kita akan percaya, akan beriman ataupun tidak. Jadi agama itu harus mengikut sertakan faktor logika dan juga faktor hati. Mengapa? Karena ladina liman la aqla lahu, tidak ada agama itu sempurna bagi orang yang tidak memiliki akal yang sempurna, ataupun bagi orang yang tidak berakal. Tetapi
persaksian akan wujudnya Allah itu bukanlah ranah logika. Mahalus syahadah al-qalbu, tempatnya persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Iku kang ketata para sahabate utusane Gusti Allah lan tabi'ihim ulama salaf lan ahli madhab kang ngumpulaken 5 perkara ditekodaken ana ing dalem ati, diucapaken ana ing lisan, ditandangi nganggo badan. Agama Islam, agama yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul, yang tertata di dalam atau disusun ya, oleh para sahabat Rasul dan para pengikutnya serta pengikut-pengikutnya, tabi'ihim, ulama salaf, ulama generasi pasca tabi'ihim, dan para ahli madhab yang mengumpulkan 5 perkara. Agama Islam ini mengumpulkan 5 perkara, yaitu yang kita sebut dengan rukun Islam. Nah, beliau Syekh Badawi Hanafi ini menuturkan melalui kalimat kang ketata para sahabat utusane Gusti Allah, yang tertata oleh para sahabat, para tabi'ihim, ulama salaf dan ahli mazhab. Ini beliau mengisyaratkan bahwa agama lagi-lagi tidak boleh semata-mata berdasarkan pemahaman logika belaka, akan tetapi penting adanya mata rantai pengetahuan. Disinilah pentingnya sanad, mata rantai pengetahuan tentang agama Islam. Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ihim, mengajarkan sampai ke ulama salaf, sang ahli mazhab, dan sampai kita semua. Ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam harus memiliki mata rantai yang sambung menyambung sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Jibril alaihissalam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, karena jika kita tidak punya mata rantai, maka kita akan berbicara apapun sesuka hati kita. Apapun sesuka hati kita. Yang akhirnya apa? Akhirnya agama Islam atau ajaran agama akan tercerabut dari akar agama itu sendiri, dari pokok agama itu sendiri. Kang ngumpulaken 5 perkara, yang mengumpulkan 5 perkara atau rukun Islam yang ditekodaken ana ing dalem ati, diyakini di dalam hati, diucapaken ana ing lisan, diucapkan dengan lisan, ditandangi nganggo badan, dilakukan, dikerjakan dengan anggota badan. Inilah agama ini, agama Islam yang fondasinya atau rukunnya ada 5 ini harus melibatkan hati dan badan, diyakini di dalam hati, diucapkan sebagai bukti bahwa atau sebagai pengakuan bahwa kita meyakini agama Islam ini. Selain pengakuan lisan, juga ada pembuktian dilakukan melalui gerak tubuh yang melaksanakan setiap perintah-perintah agama maupun menjauhi setiap larangan-larangan agama Islam itu sendiri.
Selanjutnya, rupini pun limang perkara sewiji maca syahadat loro, kaping pindho salat limang wektu ing dalem sedina sawengine kelawan netepi syarat rukune, kaping telu zakat fitrah kelawan netepi syarat rukune, kaping papat puasa wulan Ramadan kelawan netepi syarat rukune, kaping 5 haji maring Baitullah kelawan netepi syarat rukune. Nah, 5 perkara yang menjadi rukun Islam ini, yaitu yang pertama adalah membaca syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat. Ini seperti tadi yang di atas tadi, diucapkan ono ing lisan, diucapkan melalui lisan. Kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, persaksian ini pengakuan kita bahwa kita bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak akan bisa kita ucapkan kalau kita tidak memiliki ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah. Kita tidak tahu, kita tidak kenal siapa Allah, siapa Muhammad Rasulullah. Setelah kita mengetahui, menerima, meyakini di dalam hati kita, lalu kita nyatakan keyakinan kita itu melalui ikrar syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama. Yang kedua, kaping pindho salat 5 waktu ing dalem sedina sewengine kelawan netepi syarat rukune. Yang kedua adalah melaksanakan, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat rukun ini bagiannya nanti di dalam kitab-kitab fikih banyak sekali, dan ini wajib kita pelajari karena kita juga tidak akan bisa melaksanakan sholat yang benar tanpa kita mengetahui ilmu tentang sholat, baik syarat, rukun, mubtilat yang membatalkan, dan segala hal-hal yang terkait dengan sholat itu sendiri. Kaping telu zakat fitrah. Yang ketiga, membayar zakat fitrah kelawan netepi syarat rukune dengan memenuhi syarat rukunnya, yaitu kewajiban membayar zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Itu wajibnya, tapi boleh di awal, boleh disegerakan. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan dengan memenuhi syarat rukunnya, dan yang kelima haji ke Baitullah dengan memenuhi syarat rukunnya. Inilah pondasi dasar atau rukun Islam yang 5, dan rukun Islam ini tidak akan bisa kita yakini, tidak akan bisa kita akui, tidak akan bisa kita laksanakan tanpa ngaji, tanpa niat ingsun ngaji, tanpa kita mengetahui segala hal-hal yang berkaitan dengan rukun yang 5 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.